Al-Kutub Al-Arba'ah. Nah, ini yang akan saya jadikan sebagai rujukan utama. Jadi kalau menilai Syiah berdasarkan Ahlus Sunnah mungkin nggak fair dong. Nah, jadi kita menilai Syiah berdasarkan pengakuan orang-orang Syiah tentang Syiah itu sendiri. Ya, rukun Islamnya Syiah, rukun imannya Syiah, ya, kemudian syahadatnya Syiah, Al-Qur'annya Syiah, yang ngomong orang-orang Syiah, begitu. Maka kalau ada ulama yang mengatakan ada Syiah yang baik, ada Syiah yang buruk, tanyakan yang baik itu mana, di mana orangnya, apa kitabnya, siapa pemimpinnya, siapa ulamanya, gitu. Mereka tinggal di mana? Nah, itu pasti jawabannya nggak jelas, karena memang sudah nggak ada. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiah menurut Syiah. Jadi apa yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Syiah dengan pembahasan tentang Syiah tapi dengan sumber-sumber Syiah. Ada beberapa yang dari sumber Ahlus Sunnah tapi hanya satu saja, yaitu dari tulisan Syekh Abu Zahrah saja, Afrika Islamiyah, ya, definisi tentang Syiah. Mari kita mulai satu persatu. Macam-macam Syiah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum saya bahas tentang Syiah, tentu antum semuanya sudah sering membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa ada penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kemudian semua orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ada orang yang nggak mau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Muslim. Padahal semua orang berebut disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang nggak mau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya bukan Ahlus Sunnah, sudah. Gampang, that's simple ya. Segitu simpelnya. Ya. Orang yang nggak mau disebut Ahlus Sunnah ya bukan Ahlus Sunnah. Oh, nggak mau disebut Ahlus Sunnah kok disebut Ahlus Sunnah. Antum disebut saya disebut wong Solo, nggak mau. Kenapa? Saya orang Magelang. Maka orang yang nggak mau disebut wong Solo berarti bukan orang Solo. Nah, kenapa ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian ada istilah Syiah? Nah, di zaman sahabat tidak ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul ketika firqah pertama dalam Islam yang menyempal dari pemikiran para sahabat muncul, yaitu Syiah. Jadi munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu justru untuk menunjukkan bahwa kami bukan Syiah. Itu Syiah sendiri secara bahasa disebut pengikut, ya. Maka kemudian Syiah itu disebut pengikut Ali bin Abi Thalib.
Namun definisi Syiah sendiri tidak hanya sekali itu saja. Artinya definisi Syiah itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran dan akidah itu Syiah itu sendiri. Di zaman Imam Bukhari yang disebut Syiah adalah orang yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan seluruh sahabat. Itu yang disebut dengan tasyayyu' Syiah. Oleh sebab itu Imam Bukhari menerima hadis-hadis dari para tabi'in yang menganggap Ali lebih utama dibandingkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, tetapi dengan syarat tetap mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hanya meyakini Ali adalah sahabat yang paling utama. Dan itu para tabi'in ada. Nah, mereka disebut mutasyayyi' atau Syiah. Nah, Syiah di awal-awal ini adalah para pendukung Ali. Gitu. Jadi makna Syiah di awal-awal adalah para pendukung Ali. Lalu kemudian terjadi perkembangan selanjutnya ketika Zaid bin Ali Zainul Abidin, cucu Al-Husain, itu didatangi oleh orang-orang Syiah ini. Wahai Imam Zaid, menurut engkau apa pendapatmu tentang Abu Bakar, Umar dan Utsman? Imam Zaid mengatakan, ya, kakekku mencintai mereka dan berbaiat kepada mereka, maka aku juga mencintai mereka dan berbaiat kepada mereka. Lalu orang-orang ini kecewa dengan jawaban Zaid, mengatakan, idzan rafadnaka, jika pendapatmu seperti itu, aku menolak engkau. Rafadnaka, maka muncullah golongan disebut Rafidhah, orang yang menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sejak itu muncul namanya Rafidhah. Maka Imam Bukhari mengatakan Rafidhah tidak diterima hadisnya. Jadi ketika Imam Bukhari menerima hadis dari Syiah itu adalah yang menganggap Ali lebih utama dibandingkan sahabat yang lain, tetapi tetap menerima Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu ketika muncul golongan yang disebut kemudian Rafidhah ini, ya, Syiah sudah berubah definisi. Syiah, ya, yang menerima Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah, mengikuti Imam Zaid bin Ali Zainul Abidin disebut Zaidiyah. Lalu yang menolak disebut Rafidhah. Nah, Rafidhah ini kemudian muncul banyak kelompok, ya. Rafidhah ini muncul banyak sekali kelompok. Afwan ini, bukan di sini yang salah. Yang salah ininya. Masuk ke PDF. Ya. Oh, bukan PowerPoint. Bukan PowerPoint. Ya, saya pakai aja. Apa namanya yang PowerPoint aja. Tadi pakai PDF. Ya, PDF. Ya. Maka sejak itu definisi Syiah juga bergeser, ya. Nah, para ulama kemudian menjelaskan, Syekh Abu Zahra menjelaskan tentang Syiah seperti ini. Ya. Ya, memang mesti sabar nih, mudah-mudahan. Oh, masih ya. Ya. Syiah terdiri dari banyak kelompok. Ada Syiah Sabaiyah. Mereka meyakini Ali sebagai jelmaan dari Allah. Yang kedua, Syiah Ghurabiyah.
Mereka meyakini Jibril, malaikat Jibril salah menurunkan wahyu yang seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib, keliru kepada Muhammad SAW. Ya. Ini yang paling gulat, yang paling ekstrim. Bahkan Syiah Rafidhah saja mengkafirkan mereka. Dua sekte ini sudah punah. Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah tidak mau mengakui mereka sebagai bagian dari Syiah. Ahlus Sunnah mengkafirkan mereka. Jadi ini Syiah yang memang orang Syiah Itsna Asyariyah sendiri mengkafirkan mereka. Lalu yang ketiga Syiah Zaidiyah. Jadi sekarang disebut Syiah itu sudah tidak hanya pengikut Ali, sudah definisi Syiah tergantung bagaimana pemikiran dan akidah mereka. Maka ketika dikatakan Syiah bukan Islam, itu maksudnya adalah Syiah Itsna Asyariyah. Karena masih ada Syiah yang masuk dalam Islam, yaitu Zaidiyah. Hanya saja apakah hari ini masih ada kelompok itu orang-orangnya? Ya, kalau pemikirannya masih ada, tapi orang-orangnya apakah masih ada? Itu yang dipertanyakan. Ya, jadi jangan terkejut kalau kemudian ada mengatakan Syiah itu masih bagian dari Islam, yaitu Syiah Zaidiyah. Walaupun dia bukan Ahlus Sunnah, tapi beberapa pendapatnya mendekati Ahlus Sunnah, tapi tidak sampai pada derajat di luar Islam. Nah, adapun yang akan kita bahas malam hari ini bukan yang Zaidiyah, tapi yang Itsna Asyariyah yang paling banyak ada di dunia hari ini. Yang keempat, Syiah Imamiyah Ismailiyah. Syiah ini pernah berkuasa kurang lebih kalau nggak salah 150 sampai 200 tahun di Mesir. Ya, mereka adalah orang-orang yang aslinya Yahudi pendirinya, namanya Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah. Nah, saat itu Al-Azhar menjadi universitas yang paling sebagai pusatnya Syiah. Nah, alhamdulillah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan daulah Mesir menjadi daulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Aslinya sebelumnya itu sekitar 150 tahun kalau tidak salah menjadi daulah Fatimiyah. Pengikut Syiah Imamiyah Ismailiyah ada di Afrika Utara dan Pakistan, jumlahnya tinggal sedikit. Yang kelima Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Mereka juga disebut Ja'fariyah karena menolak Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zaid bin Ali Zainal Abidin dan memilih Imam Ja'far As-Sadiq, ya. Merupakan Syiah yang saat ini paling besar jumlah pengikutnya dan memiliki pengaruh sangat kuat di Persia, Jazirah Arab dan Asia Tengah. Mereka tersebar di Iran, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi, Pakistan, Afghanistan, Afrika Utara dan Indonesia. Ya, Syiah yang di Indonesia ini Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan mengkafirkan ketiganya. Ya. Ini Syekh Abu Zahrah yang menuliskan ini. Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah sering disebut juga dengan Syiah Ja'fariyah karena menisbatkan kepada Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Di Indonesia mereka sering menyebut dirinya dengan istilah madhab Ahlul Bait. Untuk menyamarkan Syiahnya menyebut diri madhab Ahlul Bait. Ya. Ada lagi Syiah Nusairiyah. Ya, ini Rafidhah juga. Pengikut Syiah Nusairiyah ada di Suriah dan mereka saat ini menguasai pemerintahan Suriah di bawah Bashar Assad. Syiah Hakimiyah atau Druz. Orang-orang Druz ini banyak di Suriah dan Lebanon. Mereka punya kelompok cukup kuat di dua negara ini. Syiah ini juga Rafidhah, menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Pengikut Syiah Hakimiyah atau Druz ada di Lebanon dan Suriah. Ini saya kutip dari Tarikhul Madhahib Al-Islamiyah wal Fiqhiyah, tulisan Dr. Abu Zahrah. Nah, selanjutnya apa itu Syiah Rafidhah? Tadi sudah saya jelaskan, Syiah di fase-fase awal itu didefinisikan mereka pengikut Ali. Mereka meyakini Ali lebih utama dibandingkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu
setelah itu muncul kelompok kedua yang menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, mereka menghadap kepada Imam Zaid bin Ali bin Zainul Abidin untuk diajak menolak ketiga khalifah ini, namun beliau menolak. Saya tidak mau mengikuti kalian. Lalu mereka mengatakan, idzan rafadnaka, kalau begitu kami juga menolak engkau menjadi pemimpin kami. Maka disebut Rafidhah, orang-orang yang menolak, ya. Syekh Abdul Al-Jibrin, mufti Saudi Arabia sebelum ini menjelaskan, mereka dinamakan Rafidhah karena mereka datang kepada Zaid bin Ali bin Husain atau Zaid bin Ali Zainul Abidin, lalu mereka berkata, berlepas dirilah kamu dari Abu Bakar dan Umar sehingga kami bisa bersamamu. Lalu beliau menjawab, beliau dalam Imam Zaid, mereka berdua yaitu Abu Bakar dan Umar adalah sahabat kakekku, bahkan aku setia kepada mereka. Lalu orang-orang ini berkata, kalau begitu kami menolakmu, rafadnaka. Maka sejak itu dinamakanlah mereka Rafidhah, orang-orang yang menolak. Sedangkan yang membaiat, yang orang yang membaiat dan sepakat dengan Zaid bin Ali bin Husain disebut Zaidiyah. Jadi di masa perkembangan Syiah yang kedua hanyalah dua, Rafidhah dan Zaidiyah. Rafidhah menolak Abu Bakar, Umar dan Utsman, Zaidiyah menerima Abu Bakar, Umar dan Utsman, tapi meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan mereka bertiga. Nah, ada satu lagi yang diyakini Syiah Zaidiyah, kekhalifahan tidak harus orang yang paling utama. Al-Mafdul, yang kalah utama boleh menjadi khalifah walaupun ada yang lebih utama. Jadi mereka meyakini yang paling utama adalah Ali bin Abi Thalib, tetapi Abu Bakar sah sebagai khalifah. Nah, itu Syiah perkembangan yang kedua. Nah, ketika Syiah perkembangan selanjutnya, Rafidhah ini semakin ekstrim, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, maka itulah kemudian Imam Bukhari tidak lagi mau menerima hadis dari orang-orang seperti ini. Bisa dipahami ya? Kalau ada orang mengatakan buktinya Imam Bukhari menerima hadis dari Syiah, yang dimaksud adalah Syiah di fase pertama yang masih menerima kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Sedangkan fase kedua sudah Imam Bukhari mengatakan, ya, la su'ubali, aku tidak peduli, ya, apakah bermakmum dengan orang Yahudi atau Nasrani atau Rafidhi, mereka bukan Islam. Itu Imam Bukhari. Jadi tidak mungkin Imam Bukhari menerima riwayat hadis dari Rafidhah. Padahal di masa itu hanya ada dua, Rafidhah atau Zaidiyah. Nah, begitu ya. Insya Allah paham ini ya. Nah, lalu ada perkembangan selanjutnya, Rafidhah menjadi banyak sekali, Zaidiyah juga mengalami perkembangan. Nah, Zaidiyah hari itu tentu mengalami perkembangan dengan Zaidiyah hari ini. Tapi kita tidak membahas tentang Syiah Zaidiyah. Yang jelas ulama masih sepakat bahwa Syiah Zaidiyah itu perbedaan dengan Ahlus Sunnah tidak terlalu banyak. Mereka tetap menerima banyak pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk dalam kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Selanjutnya, Al-Kutub Al-Arba'ah. Nah, ini yang akan saya jadikan sebagai rujukan utama. Jadi kalau menilai Syiah berdasarkan Ahlus Sunnah mungkin nggak fair dong. Nah, jadi kita menilai Syiah berdasarkan pengakuan orang-orang Syiah tentang Syiah itu sendiri, ya. Rukun Islamnya Syiah, rukun imannya Syiah, ya. Kemudian syahadatnya Syiah, Al-Qur'annya Syiah, yang ngomong orang-orang Syiah, begitu, ya. Al-Kutub Al-Arba'ah. Kalau Ahlus Sunnah punya Al-Kutub At-Tis'ah, ya, Kutubut Tis'ah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad dan seterusnya. Itu kitab hadis kumpulan kitab hadis Ahlus Sunnah. Nah, Syiah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait.
Semua hadis yang tidak diriwayatkan oleh imam mereka ditolak. Sehingga mereka menolak Sahih Bukhari, menolak Sahih Muslim, apalagi yang selainnya. Dua yang sahih, paling sahih ini pun ditolak. Nah, mereka memiliki 4 kitab rujukan hadis. Yang pertama Al-Kafi. Ya. Usul Kafi, Raudatul Kafi, Usul Kafi, Furu'ul Kafi, Raudatul Kafi. Ini kitab yang paling sahih. Ashahul kutubi al-musannafah fil alam. Wah, gitu. Ini Sahih Bukhari-nya Syiah istilahnya gitu. Jadi kalau hadis dari Al-Kafi sudah semuanya sahih. Itu. Sama dengan sikap Ahlus Sunnah menerima hadis dari Sahih Bukhari. Ya. Karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini, atau dikenal dengan julukan Thiqatul Islam. Orang Islam yang paling terpercaya. Itu namanya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini. Kitabnya namanya Al-Kafi. Terdiri dari 3 bagian, Usulul Kafi, Furu'ul Kafi, dan Raudatul Kafi. Ya, ini. Jumlah hadisnya sekitar 16.000 atau berapa gitu ya. Ada 7 jilid yang saya punya, walaupun PDF ada 7 jilid. Ada juga yang dengan syarahnya 15 jilid. Ya, cukup banyak ya. Kemudian yang kedua, kitab hadis yang kedua, Man la yahdurul faqih, atau disebut kadang-kadang Al-Faqih, ya. Karya Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawaih Al-Qummi, dikenal dengan nama Syekh Saduq. Jadi kalau Thiqatul Islam Al-Kulaini, Syekh Saduq Al-Qummi, ya. Kemudian yang ketiga Tahdhibul Ahkam, karya Muhammad, dan 2 adalah Al-Ittisar. Ya, ada dua kitab hadis yang lain sama pengarangnya, yaitu Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hasan At-Tusi, ya, disebut Syekhut Taifah atau syekhnya kelompok Syiah. Jadi inilah 3 orang yang paling terpercaya dalam Syiah. Ini 3 kumpulan hadis yang derajatnya paling utama. Namun dari 4 ini, yang paling sahih adalah Al-Kafi. Dinyatakan sahih oleh Al-Kulaini sendiri dan oleh puluhan ulama Syiah yang lain. Ya, selayang pandang kitab Al-Kafi, kitab hadis yang paling sahih menurut Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Ya, ini pendapat orang Syiah tentang kitab Al-Kafi. Pendapat orang Syiah tentang kitab Al-Kafi. Ini pujian para ulama Syiah Imamiyah kepada Thiqatul Islam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, penyusun kitab Al-Kafi. Ini ulama Syiah pendapatnya tentang penyusun kitab, sama ulama Ahlus Sunnah tentang Imam Bukhari. Ya. Bagaimana pendapat Ahlus Sunnah tentang Imam Bukhari? Nah, ini bagaimana pendapat Syiah tentang Al-Kulaini? Imam At-Tusi mengatakan Imam Al-Kulaini adalah seorang yang terpercaya, thiqah, dan sangat memahami hadis-hadis. Imam An-Najasi, ini semua ulama Syiah terkemuka. Imam Al-Kulaini adalah orang yang paling thiqah, paling terpercaya dalam ilmu hadis, dan paling kuat hafalannya. Yang ketiga, Imam At-Tibrisi, Imam Al-Kulaini adalah periwayat dan ahli hadis paling thiqah dan paling utama dalam Syiah. Imam Al-Huli, Imam Al-Kulaini adalah manusia yang paling thiqah dalam ilmu hadis. Imam Husain Abdus Samad, Imam Al-Kulaini adalah ahli hadis yang paling terkemuka di zamannya, manusia paling thiqah dan paling paham dalam ilmu hadis. Jadi ini Bukharinya Syiah gitu ya. Imam Bukharinya Syiah. Imam At-Tasturi, Imam Al-Kulaini adalah orang paling thiqah dalam Islam dan salah satu tonggak utama dalam ilmu hadis. Syekhul Islam Al-Majlisi punya kitab Mir'atul Uqul, syarah syarahnya Al-Kulaini, namanya Mir'atul Uqul, itu yang nulis Al-Majlisi, ya.
Dia mengatakan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini adalah orang yang paling thiqah dalam Islam. Ya, maka disebut thiqatul Islam gelarnya ini. Orang yang paling terpercaya dalam Islam namanya Al-Kulaini. Ya. Orang yang paling diterima periwayatannya di antara manusia. Oh, ini hebat sekali kan? Orang yang paling diterima periwayatannya di antara manusia, yang selalu dipuji oleh orang khas dan orang awam. Semoga Allah menyatukannya dengan para imam yang mulia, karena beliau adalah manusia yang paling dhabit, paling cerdas dan paling kuat hafalannya. Ya, setelah imam-imam mereka tentunya ya. Dan paham dalam masalah usul dan yang paling menguasainya, yang paling agung dan paling bagus karangannya di antara firqah an-najiyah atau kelompok yang selamat, maksudnya adalah Syiah. Kurang hebat apa ini Imam Al-Kulaini? Orang yang paling terpercaya di antara manusia, orang yang paling kuat hafalannya dan paling cerdas. Nah, yang terakhir pendapat Imam Khomeini, ya, imamnya Syiah hari ini yang sudah mati diganti Khamenei. Jadi jangan keliru. Khomeini mati meninggal terus diganti Khamenei. Sering kebalik. Khomeini itu sudah mati. Nah, sekarang pimpinannya Syiah Imamiyah di dunia namanya Khamenei. Dari Khomeini menjadi Khamenei. Nah, di Iran, ya, marja atau rujukan utama Syiah itu di Iran namanya Khamenei. Sementara di Irak namanya Ali Al-Sistani. Ya. Di Indonesia siapa? Namanya siapa namanya? Maksud Mas Hakimullah kalau nggak salah. Sudah ada di Indonesia, orang Iran ya. Beliau adalah ahli hadis yang paling utama. Imamnya mereka, orang yang terpercaya dalam Islam dan di antara kaum muslimin, hujjah atau pembela kelompok Syiah, pimpinannya umat, rukunnya Islam dan kepercayaannya, sultannya para ahli hadis, syekhnya ahli hadis, dan yang paling utama di antara mereka, tiang utamanya Islam dan kaum muslimin, kebanggaannya kelompok Syiah yang hak dan pemukanya. Ini saya nukil dari muqaddimahnya kitab Al-Kafi jilid 1 halaman 79 sampai 82 terbitan Darul Hadis Iran dengan tahqiq Qism Ihya'it Turath Markas Buhuth Darul Hadis. Ya, yang pengen kitabnya ini bisa menghubungi nomor WA saya. Ada 15 jilid. Ya, di muqaddimahnya disebutkan tentang pujian para ulama Syiah terhadap Imam Al-Kulaini, penulis kitab Al-Kafi. Nah, lalu sekarang jaminan dari Al-Kulaini, jaminan dari penulis itu bahwa semua hadis dalam kitab Al-Kafi adalah sahih. Jadi kalau di kitab Al-Kafi disebutkan jumlah ayat Al-Quran yang benar adalah 16-17 ribu, yaitu sahih. 3 kali lipat Quran kita, yaitu sahih, karena ada di Usulul Kafi. Faham maksud saya? Sahih menurut Syiah, karena semua hadis dalam kitab Usulul Kafi menurut Syiah adalah derajatnya sahih, kuat, benar, hak. Ya, tidak ada alasan untuk menolak hadis tersebut. Sama seperti riwayat Imam Bukhari menurut Ahlus Sunnah itu. Ya. Ini saya sebutkan dalam bahasa Arab, saya nukilkan itu. Lalu terjemahannya. Dan aku Al-Kulaini katakan, sesungguhnya engkau sangat menginginkan kitab yang telah mencukupi dan mengumpulkan di dalamnya seluruh bidang ilmu agama yang sudah cukup untuk para penuntut ilmu sebagai rujukan para pencari jalan yang lurus, serta referensi bagi siapa saja yang menginginkan ilmu agama serta mengamalkannya.
berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari orang-orang yang jujur dan terpercaya. Jadi seluruh hadis dalam kitab Al-Kafi karangan Imam Kulaini adalah sahih menurut Imam Kulaini. Imam Kulaini adalah orang yang paling terpercaya dalam Islam menurut para ulama Syiah. Ya. Sehingga semua yang diucapkan oleh Al-Kulaini, diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam Al-Kafi harus diterima oleh orang-orang Syiah. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Sampai sini jelas ya. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan dalam kitab Al-Kulaini, berarti orang Syiah harus meyakini kebenarannya. Karena yang meriwayatkan sahih, orang yang paling kuat hafalannya, paling cerdas, sultannya para ahli hadis dan macam-macam pujian tadi. Tayyib. Al-Kafi jilid 1 halaman 16 dalam Khutbatul Kitab atau muqaddimah dari penyusun terbitan Darul Hadis Iran dengan tahqiq Qism Ihya Turath Markas Buhuth Darul Hadis. Dengan pujian dari para ulama Syiah Imamiyah terkemuka termasuk dari Imam Khomeini serta penjelasan dari Al-Kulaini sendiri bahwa seluruh hadis dalam kitab Al-Kafi kedudukannya sahih. Maka jika ada orang Syiah yang mengatakan bahwa di dalam kitab Al-Kafi ada hadis yang sahih, tapi juga ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu atau palsu, ketahuilah bahwa itu adalah cara mereka bertakiyah untuk mengelak ketika terungkap kesesatannya oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan saya sudah mengalaminya. Ketika itu saya diminta hadir untuk mengisi seminar tentang Syiah di UNES, Universitas Negeri Semarang. Pembicaranya 3, rektor UNES, kemudian satu lagi seorang guru dosen di UIN Wali Songo, ya, yang dikatakan dekat dengan Syiah. Beliau mengatakan dekat dengan Syiah tapi bukan Syiah. Kemudian saya. Nah, ketika saya paparkan tentang rukun Islam Syiah, rukun iman Syiah yang dari Al-Kafi, saya tanyakan kepada para mahasiswa, apakah jika antum semuanya melihat ada orang yang sholat, berpuasa, haji, zakat, haji, tetapi tidak mau bersyahadat, muslim atau tidak? Mahasiswa mengatakan tidak. Yang kedua, ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak mengakui syahadat sebagai rukun Islam, muslim tidak? Tidak, gitu kan? Nah, sudah. Ya sudah. Saya bilang sebetulnya materi saya sudah selesai sampai di sini. Ya. Saya terangkan itu rukun Islam menurut Syiah. Nah, ini dalam Al-Kafi. Nah, dosen tadi mengatakan, Ustadz, tidak semua hadis di Al-Kafi itu sahih. Maksudnya, yaitu jangan dipakai, itu nggak benar gitu ya. Karena saya belum mempelajari, ya saya nggak bisa jawab. Ternyata semua hadis sahih. Bahkan itu merupakan pokok dari rukun imannya mereka, ya, rukun Islamnya mereka, seperti itu. Tapi karena saya waktu itu belum mempelajari terlalu dalam sehingga nggak bisa menjawab. Sudah. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh, Al-Kafi enggak semuanya sahih, itu banyak di internet. Ya. Bisa jadi mereka enggak tahu, bisa jadi mereka sedang takiyah. Karena apa? Keburukannya kebongkar. Contohnya, Imam Al-Majlisi dalam kitab Mir'atul Uqul, syarah dari Al-Kafi, mengatakan bahwa riwayat yang menyebutkan jumlah ayat Al-Quran adalah 17.000 mutawatir ma'nawi. Itu yang mengatakan Al-Majlisi. Artinya apa? Jumlah Al-Qurannya mereka itu 3 kali lipat dari
Al-Quran kita, dan itu mutawatir. Mutawatir itu nggak mungkin salah dan haram hukumnya menolak. Itu yang ngomong Al-Majlisi. Ya. Nanti saya sebutkan. Berarti apa? Ya kitab mereka itu 3 kali lipat kitab kita. Nah nanti saya jelaskan kenapa sekarang kok tidak. Karena menurut keyakinan mereka yang 2/3 belum turun, masih di bawah Imam Mahdi yang ke-12. Nanti kalau Imam Mahdinya datang, yang 2/3 baru di bawah, baru dijelaskan gitu. Jadi sekarang di Iran ya sama dengan kita. Jadi kalau nyari Quran yang 3 kali lipat di Iran nggak ketemu. Ya, Wong Khomeini sendiri belum pernah lihat. Nah, itu masih dibawa oleh Imam Mahdi yang ke-12 atau Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang masih ditunggu kedatangannya. Sebagai contoh, saat kita menemukan hadis tentang pengkafiran Abu Bakar dan Umar misalnya, saya tanya, orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar kafir nggak? Mengkafirkan Abu Bakar kafir nggak? Kafir ya. Mengkafirkan Umar kafir nggak? Kafir. Maka ketika ketahuan mereka kan mengelak. Nah, gitu. Ternyata dalam Al-Kahfi banyak sekali, bukan cuma 1, 2, 3, banyak sekali hadis yang mengatakan para sahabat kafir. Bahkan tinggal 7 yang muslim, yang lainnya kafir semua. Kenapa kafir? Karena mereka tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah ketika Nabi wafat. Begitu. Nah, sebagai contoh saat kita menemukan hadis tentang pengkafiran Abu Bakar dan Umar misalnya, atau hadis tentang jumlah ayat Al-Quran menurut Syiah adalah 17.000, mereka akan mengelak dengan mengatakan tidak benar itu fitnah, mengada-ada, itu hadisnya lemah, atau itu hadisnya palsu. Padahal sebenarnya mereka meyakini hadis itu sahih, hanya saja mereka sedang bertakiyah agar kesesatannya tidak terbongkar sehingga ditinggalkan oleh umat Islam. Gitu. Takiyah. Ya. Ya, mari kita langsung Syiah menurut Syiah. Kesesatan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah dalam perkara-perkara usul yang terdapat dalam kitab Al-Kahfi. Ya. Usul, pokok. Kenapa Ahmadiyah disebut bukan Islam? Karena meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Usul atau furu? Pokok atau cabang ini? Pokok ya. Maka dia tidak termasuk dalam Islam karena meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, maka perbedaan dalam masalah usul ya akan berkonsekuensi orang yang meyakininya bisa keluar dari Islam ya. Itu sebabnya kenapa kemudian muncul slogan Syiah bukan Islam. Maksudnya adalah Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Bisa dipahami ya ini ya. Bukan semua Syiah, bukan. Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Kenapa kok jadi Syiah bukan Islam? Iya, karena definisi akan berkembang. Nah, hari ini sebagian besar ulama mengatakan yang tersisa tinggal Imamiyah Isna Asyariyah. Yang Zaidiyah ada sedikit di Yaman, nanti mungkin Ustaz Faiz Baraza bisa menjelaskan apakah mereka benar-benar murni Zaidiyah atau sudah bergeser. Ya, Houthi itu hari ini sudah bukan Zaidiyah. Walaupun mereka mengatakan seperti itu ya. Jadi hampir seluruh Syiah di dunia ini Imamiyah sekarang. Wong yang Ahlus Sunnah aja mau digiring ke Imamiyah, apalagi yang Syiah gitu loh. Paham? Yang Ahlus Sunnah saja mau ditarik ke Imamiyah, apalagi yang sudah bau Syiah pasti akan ditarik ke Imamiyah gitu loh logikanya. Yang Ahlus Sunnah yang bertentangan dengan Syiah saja diusahakan masuk ke Syiah, apalagi yang sudah bau-bau Syiah pasti akan ditarik gitu. Makanya dikatakan Syiah bukan Islam karena Syiah pada periode akhir setelah kerajaan Safawi, periode Safawiyin, kemudian sekarang periodenya Khomeini dan Khamenei, hampir dikatakan seluruh Syiah yang ada di dunia adalah Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah, bukan lagi Zaidiyah ya. Maka kalau ada ulama yang mengatakan ada Syiah yang baik, ada Syiah yang buruk, tanyakan yang baik itu mana,
di mana orangnya, apa kitabnya, siapa pemimpinnya, siapa ulamanya, gitu. Mereka tinggal di mana? Nah itu pasti jawabannya nggak jelas, karena memang sudah nggak ada. Ya. Baik, selanjutnya. Ini 2 edisi yang saya pakai, Al-Kafi. Nah ini yang edisi yang 7 jilid, tapi saya nggak punya yang cuma PDF-nya, sama yang 15 jilid, ada tahqiqnya. Ya. 1. Syahadat bukan bagian dari rukun Islam. Nah, sehingga orang yang tidak bersyahadat itu bukan kemudian dia tidak Islam. Ya. Karena syahadat bukan bagian dari rukun Islam. Ya. Dalam kitab Al-Kafi, Kitabul Iman wal Kufr, bab Ta'aimul Islam, jilid 2 halaman 15, disebutkan bahwa rukun Islam adalah salat, zakat, saum atau puasa, haji dan al-wilayah. Jadi pengganti dari syahadat adalah al-wilayah. Rukun wilayah atau rukun al-wilayah atau kepemimpinan atau kewalian, ya, keimaman adalah meyakini bahwa 12 imam mereka diangkat oleh Allah sebagaimana para nabi dan mereka semua maksum, terhindar dari dosa. Jadi rukun Islam wilayah maksudnya meyakini bahwa 12 imam mereka, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Ja'far As-Sadiq bin Ali bin Husain, kemudian Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, kemudian seterusnya. Yang terakhir adalah Hasan Askari, ya, itu adalah semuanya ini adalah para pemimpin yang sah yang ditunjuk oleh Allah, mansab ilahi, ya, tidak dipilih oleh manusia, mereka dipilih oleh Allah, ya, maksum, terbebas dari dosa. Bahkan menurut Khomeini kedudukannya lebih tinggi dibandingkan para malaikat yang suci. Itu menurut mereka. Ya. Menurut Syiah, rukun al-wilayah ini sama kedudukannya dengan rukun syahadat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya, siapa saja yang tidak meyakini keimaman 12 imam mereka adalah kafir, murtad, seperti orang yang tidak bersyahadat. Saya menemukan banyak sekali hadis imamiyah, Syiah imamiyah tentang hal ini. Namun saya sebutkan beberapa saja yang terdapat dalam kitab Al-Kafi. Ini yang pertama, dari Fudail bin Abu Ja'far alaihissalam, dia mengatakan Islam dibangun di atas 5 rukun: salat, zakat, puasa, haji dan al-wilayah. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, kalau dalam Sahih Bukhari kan gitu ya. Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan seterusnya. Dia rubah. Ya. Beliau tidak mengajak kepada sesuatu pun melebihi ajakannya kepada al-wilayah. Dalam yang lain, Al-Kafi, Kitabul Iman wal Kufr, bab Ta'aimul Iman, Dalamul Islam, jilid 2 halaman 15 disebutkan dari Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Husain bin Sa'id, dari Ibnul Arzami, dari ayahnya, dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Beliau berkata, pondasi Islam ada 3: salat, zakat, dan al-wilayah. Tidak sah salah satu dari ketiganya kecuali bila disertai dengan 2 lainnya. Jadi salat dan zakat tidak sah kalau tidak meyakini 12 imam itu sebagai imam, khalifah. Jadi salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita tidak sah menurut Syiah. Bahkan iman dan Islam kita tidak sah. Konsekuensinya begitu. Nah, makna asli Athafiyu adalah 3 buah batu yang diletakkan di atas tungku agar kokoh tidak
ya saat mendapat beban. Jadi kalau kita punya tungku itu kan bawahnya ada batu. Nah, 3 ini pondasi, 1 hilang, tungkunya akan tumpah. Kualinya akan tumpah. Begitu. Rukun Islam Syiah. Salat, zakat, saum, haji, al-wilayah. Disebutkan dalam Al-Kahfi juz 2 halaman 15 bab Da'aimul Islam, ya. Ini. Yang dimaksud rukun wilayah adalah meyakini bahwa penentuan imam atau khalifah itu murni ditunjuk oleh Allah atau mansub ilahi sebagaimana nubuwah kenabian. Karena itu dalam Syiah imam atau khalifah tidak bisa ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau pemilihan, sehingga ya kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman batal menurut Syiah karena ditunjuk oleh manusia, tidak ditunjuk oleh Allah. Ya, ini konsekuensinya. Jadi orang yang mengaku Syiah tidak mungkin akan meyakini Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah. Dalam Ushul Kafi dinyatakan, ya, ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Rukun iman Syiah ini juga beda. Rukun imannya cuma 5. At-tauhid, al-adalah, an-nubuwah, al-imamah, dan al-ma'ad. Kalau kita kan iman kepada Allah, Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, kemudian malaikat-malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, Syiah bukan. Ada 5 ini, at-tauhid, al-adalah, an-nubuwah, al-imamah, dan al-ma'ad. Ini disebutkan dalam kitab Minal Mabda' ilal Ma'ad, ya. Kitabnya orang Syiah. Usuluddin atau pokok agama ada 5. Tauhid, keadilan, nubuwah atau kenabian, imamah, dan al-ma'ad atau kiamat. Jadi ini. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Al-Huli, salah satu tokoh Syiah. Usuluddin atau pokok-pokok agama ada 5. Tauhid, keadilan, nubuwah atau kenabian, imamah atau keimaman, ya, dan al-ma'ad, al-qiyamah. Ya, sekarang kita ke video. Ini antum bisa saksikan videonya. Yang mengucapkannya adalah ulama Syiah ini. Masih hidup orangnya. Dia punya channel juga, bisa di ya. Ya, tidak ada satupun ulama dari Syiah Imamiyah yang tidak mengkafirkan Ahlus Sunnah. Ini yang bilang Ayatullah Sayyid Kamal Al-Hidari.